Paulus ingin kita mengerti melalui pesan yang dia sampaikan dalam buku Galatia 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Judulnya adalah Tidak Ada Lagi Perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik atau belum mencapai usia dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya atau oleh ayahnya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik atau kita belum menjadi usia yang dewasa, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Paulus ingin memberikan suatu gambaran agar kita dapat mengerti di dalam proses kerohanian ini apa yang kita pahami mengenai rencana akan keselamatan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap manusia ini. Dan dia memberikan suatu contoh. Jikalau kita belum mencapai satu titik kedewasaan, kita seperti seorang ahli waris, tapi belum mencapai umur dan kita masih di bawah pengawasan. Jadi kita dapat melihat melalui ayat yang baru saja kita baca tersebut, Paulus mau membandingkan hubungan kita dengan Tuhan dengan hubungan anak-anak yang memiliki ahli waris. Paulus sekarang menguraikan sebuah metafora ini dengan memasukkan tema warisan. Paulus memunculkan suatu situasi di mana seorang pemilik perkebunan besar telah meninggal dunia, meninggalkan semua hartanya untuk anaknya yang tertua. Namun putranya masih di bawah umur. Ini diberikan sebuah contoh-contoh, ya, mungkin dalam saat itu seorang yang memiliki sebuah perkebunan, dia mau mewarisi perkebunan tersebut kepada anaknya. Saat ini mungkin juga banyak orang tua sebagai pengusaha memiliki harta benda. Suatu saat kalau dia meninggal, dia ingin mewarisinya juga kepada anaknya yang tertua. Tapi kalau anaknya belum cukup umur, belum dewasa, dia tidak bisa memperoleh hak untuk ahli waris tersebut. Seperti yang sering terjadi di dalam surat wasiat, bahkan saat ini, kehendak sang ayah menyatakan bahwa anaknya masih harus berada di bawah pengawasan wali atau manajer yang mengelola itu sampai anak itu memasuki usia yang dewasa. Meskipun ia adalah pemilik dari kepunyaan ayahnya, karena hak yang diberikan oleh ayat tersebut kepada anak itu, sebagai seorang yang belum dewasa, dia sebenarnya hanya sedikit lebih tinggi daripada hamba atau budak dalam prakteknya. Ini mau diangkat juga dalam hal kerohanian. Kalau kita belum mencapai suatu titik kedewasaan, kita juga sebenarnya mempunyai sifat yang memiliki gambaran yang sama dengan seorang hamba yang belum merdeka, ya. Kemudian analogi Paulus mirip dengan yang dia tuliskan di dalam Galatia 3 ayat 24. Ya, kita dapat baca Galatia 3 ayat 24. Dalam Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, ya. Kemudian supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi Paulus ingin memberikan suatu gambaran. Ini bukannya masalah pertentangan antara hukum Taurat dengan Kristus itu sendiri. Tapi hukum Taurat ini menuntun, tidak bertentangan. Tapi kita dapat melihat hukum Taurat itu yang nyata adalah mengenai Kristus itu sendiri. Karena Kristus
dan firman-Nya adalah sama. Tapi Kristus adalah wujud nyata untuk kita dapat mengerti akan karakter Tuhan itu sesungguhnya. Jadi kalau kita mau menjadi dewasa juga untuk mengerti akan hukum tersebut, kita menuruti hukum itu bukan karena ketakutan sebagai seorang hamba, tapi kita mengerti hukum ini adalah suatu gambaran karakter Kristus yang merupakan hal yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. Tapi kita harus mencapai satu titik kedewasaan. Inilah yang Paulus ingin kita dapat pahami. Mengerti penurutan bukan karena ketakutan, tapi kita mengerti akan karakter Tuhan tersebut dan mengerti gambaran yang lengkap akan hukum tersebut. Jadi kita dapat melihat bahwa apa yang Paulus maksudkan dengan frasa prinsip-prinsip dasar ya dalam Galatia 4 ayat 3 yang tadi kita sudah baca, dan kita juga dapat bandingkan dengan ayat yang ke-8. Ya, kita juga boleh coba bandingkan Galatia 4 ayat 3 dan ayat yang ke-8. Galatia 4 ayat yang ketiga. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik atau dewasa, kita takluk juga kepada roh-roh dunia ini. Ya, ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Tuhan, ya belum dewasa tidak mengenal Tuhan, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Tuhan. Ya, begitu banyak ilah-ilah dalam kehidupan kita, atau idol-idol ya. Jika kita belum dewasa dalam kehidupan ini, banyak ilah-ilah. Ada yang pekerjaannya menjadi ilah, dewanya, Tuhannya. Ada hobi, ada kecantikan, ada uang dan lain-lain sebagainya ya. Kita mungkin mempunyai ilah-ilah yang berbeda-beda. Tapi kalau kita memang belum mencapai satu titik kedewasaan, ilah-ilah itu masih tetap melekat walaupun kita aktif ataupun turut terlibat dalam hal-hal kerohanian. Tapi ilah-ilah itu masih tetap melekat dalam kehidupan kita setiap hari. Ini yang Paulus juga ingin kita dapat mengerti, agar kita seharusnya menjadi dewasa untuk mengerti akan karakter Tuhan yang sesungguhnya, sehingga ilah-ilah tersebut menjadi suatu hal yang kita hilangkan, bukan menjadi suatu beban, karena kita mengerti Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengerti yang terbaik kepada kita, sehingga kita tidak menduakan Tuhan atau memberikan ilah-ilah itu menjadi suatu hal yang menjadi idaman atau suatu hal yang menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Kata Yunani stousia secara harafiah berarti unsur. Beberapa orang telah melihat hal itu sebagai gambaran dari unsur-unsur dasar yang membentuk alam semesta. Ya, digunakan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 12, atau sebagai kekuatan yang iblis untuk mengontrol dunia jahat ini. Stousia juga dalam Kolose 2 ayat 15, atau sebagai asas-asas pokok kehidupan beragama dalam Ibrani 5 ayat 12. Penekanan Paulus pada status manusia sebagai anak yang di bawah umur, belum dewasa tersebut, sebelum kedatangan Kristus, dia gambarkan untuk menunjukkan bahwa di sini ia mengacu kepada prinsip-prinsip dasar kehidupan beragama. Ya, sebelum kedatangan Kristus, begitu banyak penurutan yang tidak mendapat gambaran yang lengkap. Jadi diberi gambaran, dia masih perlu penuntun sampai usianya dewasa. Setiap generasi di dalam perjanjian lama ini digambarkan oleh Paulus. Kemudian dia juga ingin memberikan suatu gambaran bahwa Paulus mengatakan bahwa periode perjanjian lama dengan hukum dan korban-korbannya hanyalah sekedar Injil dasar yang menguraikan dasar-dasar keselamatan.
Ya, itu Injil prinsip dasar untuk menguraikan dasar-dasar daripada keselamatan, dan gambaran keselamatan yang sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Semua upacara-upacara tersebut akan menunjukkan gambaran yang lebih jelas adalah mengenai Mesias, Yesus itu sendiri tentunya. Dengan demikian, sebagaimana pentingnya hukum upacara bagi bangsa Israel, itu hanya merupakan bayangan dari apa yang akan terjadi. Semuanya itu dimaksudkan untuk menggantikan suatu gambaran tempat daripada Kristus. Inilah rencana penuntun yang diberikan Tuhan sebelum kedatangan Kristus, untuk mereka dapat mempunyai sebuah pengharapan, mengerti akan rencana keselamatan, dan yang terutama adalah mengerti akan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Untuk menyelaraskan kehidupan seseorang pada aturan-aturan ini dan bukannya pada Kristus adalah seperti kembali kepada masa lalu. Ya, bagi orang-orang Galatia yang mau kembali kepada unsur-unsur dasar tersebut adalah suatu hal yang menyedihkan seharusnya. Padahal Kristus sudah datang. Adalah suatu keinginan Tuhan kita ini bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Jangan seperti gambaran orang-orang di Galatia. Dia sudah dewasa, tapi Paulus memberikan suatu gambaran analogi. Dia ingin kembali lagi menjadi anak kecil. Ini adalah amaran yang Paulus ingin sampaikan. Jadi seharusnya juga kepada kita tentunya, sebagai setiap anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Dan bagaimana kita bisa bertumbuh dewasa? Ada sebuah proses di dalam hati dan pemikiran kita untuk tetap terus mau bergantung kepada Kristus, sumber daripada pertumbuhan itu sendiri. Sebagaimana tanaman, dia hanya bisa bertumbuh jikalau Kristus yang memberikan pertumbuhan tersebut. Begitu juga dengan buah, dia harus selalu melekat pada pokok pohon tersebut. Anggur, pada pokok anggur banyak ilustrasi yang Tuhan berikan. Sebenarnya begitu juga dengan kita. Jikalau kita mau bertumbuh, mempunyai gambaran yang lengkap akan Kristus, kita harus mempunyai waktu untuk menggali kebenaran firman-Nya. Pribadi lepas pribadi, dengan kerendahan hati, kita datang kepada Kristus. Dan jikalau kita terus melekat di dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita juga akan memperoleh suatu pertumbuhan. Kita akan mengerti, sebagaimana Paulus katakan, janganlah menjadi anak yang belum terus di bawah umur. Tentu kita memang perlu bertumbuh, tapi suatu waktu kita akan menjadi anak-anak yang telah melewati usia masa kanak-kanak kita, menjadi orang yang dewasa, mengenal akan karakter Kristus. Dan dalam gambaran ini seharusnya kita yang hidup dalam era perjanjian baru, kita harusnya jauh lebih lengkap mengerti akan karakter Tuhan, karena telah diwujudkan dalam sebuah citra Tuhan yang lengkap melalui kedatangan Kristus. Dan dia berjanji dia akan datang yang kedua kali. Dan ini adalah pengharapan kita. Kita harus membentuk suatu karakter yang sama, sebagaimana dengan karakter Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan seluruh rumah tangga.